Kesadaran akan pentingnya asuransi bagi kehidupan modern masih belum terasa di tanah air. Fakta rendahnya penetrasi asuransi di Indonesia disebabkan oleh anggapan masyarakat seputar proses asuransi yang kompleks dan rumit. Menurut data OJK, penetrasi asuransi tanah air pada tahun 2014 hanya sebesar 2,4%, masih kalah dengan negara Thailand sebesar 4,7%, Malaysia 4,9%, dan Singapura 6,5%. Kecilnya angka ini membuat perusahaan asuransi online mulai melirik ranah digital. Mencari solusi melalui dunia maya dianggap sangat efektif untuk menjaring pengguna. Mau beli asuransi, tapi ribet buat compare sana sini. Bukan hanya perusahaan asuransi, celah ini juga dimanfaatkan oleh para startup untuk menggarap lahan asuransi konvensional menuju era digital. Kenalin, cekpremi.com. Salah satunya adalah cekpremi.com. Cekpremi hadir sebagai portal informasi perbandingan produk asuransi online. Sejak berdiri tahun 2014, Cekpremi sudah memiliki 4.000 user terdaftar dengan konversi 10% transaksi, mengklaim memiliki transaksi penjual hingga 300 juta rupiah per bulan. Dibantu kedua temannya, Ivan Sunandar adalah aktor di balik keberadaan Cekpremi. Sebenarnya masalah utama apa nih pengen diselesaikan oleh Cekpremi sih kalau melihat marketnya sendiri di Indonesia? Sebenarnya gini, banyak orang negatif thinking about insurance gitu, kayak insurance lah, bohong lah, apalah segala macam. Sebenarnya itu yang salahnya bukan salah perusahaan asuransinya atau salah orangnya, tapi salah di marketingnya. Biasa kebanyakan orang Indonesia itu agent, banyakan mau jual aja produknya tanpa mengetahui produk itu tuh klausulnya apa, exclusionnya apa. Itu mereka nggak tahu, mereka maunya jual, dapat uang, dapat komisi, ya udah happy. Abis itu kliennya ditinggal. Nah, kalau yang cekpremi.com mau lakuin, itu cekpremi.com mau ngasih info fair, transparan terhadap customer, masing-masing produk asuransi itu apa benefitnya, harganya berapa, dan kita juga bakal servis itu customer selama dia beli dari kita. Kalau melihat behaviornya orang Indonesia sendiri dalam asuransi online ini seperti apa sih? Dan kendalanya apa ketika Anda terapkan asuransi online di Indonesia? Iya, jadi kendalanya sih sebenarnya seputar edukasi. Karena gini, di Indonesia ini barang yang nyata aja dijual online, orang masih ragu. Apalagi asuransi yang barangnya nggak kelihatan. Nggak ada barangnya. Nah, itu tuh kendalanya, customer masih banyak yang belum percaya gitu. Malah kita ada beberapa customer yang langsung ke kantor kita mau lihat cekpremi.com gimana sih, segala macam itu sampai ada di situ. Nah, caranya untuk menembus itu adalah kita insurance specialist di sini, kita train benar-benar, dan prosedurnya adalah customer terima polisnya dulu, baru kita lagi pembayaran. Jadi kalau pada saat customer cek ke perusahaan asuransi, nomor polis sekian udah aktif, kita nggak bohong loh, beneran kita adalah penjual. Halo Pak Haji, Pak Haji mobil saya mogok nih Pak Haji. Kamu bisa langsung menghubungi perusahaan asuransi kamu atau hubungi aja cekpremi.com. Insurance Specialist akan memandu. Ivan mengaku kekuatan Cekpremi adalah dengan menyediakan Insurance Specialist. Selain memberikan panduan, Insurance Specialist juga membantu proses pengajuan klaim asuransi pengguna. Meski membutuhkan effort besar, namun hal ini dianggap Ivan sangat krusial. Selamat datang di cekpremi.com. Kita sekarang ini ada 12 karyawan. Beda-beda departemen tapi masih satu ruangan. Ini bagian insurance specialist kita, di mana customer dijelasin sih tentang produknya, dan juga kita bantu customer untuk negotiate terms dan condition ke insurance company. Ini mereka lagi nanganin ya? Mereka lagi nanganin customer. Either nanganin customer atau ngobrol sama perusahaan asuransi. Ini biasanya ini rata-rata nih yang ditelepon, dan permasalahannya apa nih mereka di customer ini? Biasanya customer tuh nggak tahu produk. Mereka hanya tahu mereka butuh asuransi, tapi mereka belum pernah tahu produk asuransi itu gunanya apa, benefitnya apa, exclusionnya apa, mereka belum ngerti. Makanya mereka ke kita yang bantuin jelasin semuanya. Untuk daerah Jakarta, kalau yang menggunakan bawah ada ACA, lalu ada Best Insurance, anak perusahaan dari ACA, ada juga. Friska Pranata adalah salah satu penikmat asuransi online. Meski awalnya takut tertipu, Siska sadar dunia online perlahan memudahkan hidupnya dalam mencari asuransi.
Pertama-tama sih mungkin kalau dengar asuransi online ada sedikit was-was ya. Kan kita nggak ketemu orangnya langsung, semua itu kan maya lah di maya, jadi kita nggak tahu apakah ini reputable atau enggak. Jadi sebenarnya pasti ada, kekhawatiran pasti ada yang pertama kali dengar soal asuransi online. Makanya sangat penting mungkin dari segi asuransinya, dari feedback dari call centernya juga bikin calon customer merasa nyaman dan percaya. Killer features-nya nih di sini apa nih? Jadi andalan cek premi. Ya, jadi di sini kita ada namanya itu fast call. Oke. Itu jadi kalau fast call itu mereka hanya menuliskan nama telepon itu dalam waktu singkat. Jadi ketika insurance specialist kita lagi idle, itu langsung ditelepon segera. Oke, langsung cek premi yang teleponnya. Iya. Oke. Terus? Dan kita juga ada namanya reminder policy. Jadi biasa ada orang yang nyari asuransi, tapi dia sudah ada asuransi gitu. Jadi biasanya mereka daftarin kapan tenggat waktu mereka akan reasuransi, dan kita langsung menghubungi mereka sebulan sebelumnya. Gitu. Oke. Ini modelnya Mas Ivan nih. Kenapa bukan Anda yang jadi modelnya? Kita nyari yang ganteng ya. Itu banyak company dari luar negeri malah lagi mau nyerbu market invasi Asia. di sini ya? Iya, China, Brazil, India, Indonesia salah satunya. Lloyd Blankfein, CEO Goldman Sachs Group dan mantan wali kota New York City, Michael Bloomberg, berbincang seputar kewirausahaan dan karir mereka. Berbagi perspektif tentang teknologi dalam industri finansial dan manajemen resiko. I think if you like what you're doing, you do more of it. And the more you do of it, the more successful you're going to be, which gives you more reason to like it. Conversation with Blankfein and Bloomberg. Kamis pukul 6:30 malam di Bloomberg TV Indonesia. Berita bisnis, ekonomi dan program inspiratif bersama Bloomberg TV Indonesia. Pastikan Anda mengakses Twitter untuk memperoleh informasi terkini. Facebook agar lebih dekat dan memahami program kami. YouTube sebagai referensi video yang informatif. Serta website bloombergindonesia.tv yang menyajikan video streaming dan video on demand. Perkaya informasi di Bloomberg TV Indonesia. Setiap hari, waktu terasa cepat, data bergerak, fakta akurat. Kami menyajikan berita terpilih, merangkai fakta jadi berita, mengolah data jadi bermakna. Ekonaut, pahami hari ini untuk menentukan langkah bisnis esok hari. Inilah karya anak bangsa. Dengan strategi bisnis yang kreatif, mereka telah membuktikan produk lokal siap bersaing di mancanegara. Made in Indonesia. Hanya di Bloomberg TV Indonesia. Yakin udah siap semuanya? Ya kelihatannya udah well prepared banget sih. Tapi pasti kamu lupa deh sama satu hal. Asuransi perjalanan. Sadar akan besarnya potensi pasar asuransi tanah air serta banyaknya anak muda yang memasuki dunia kerja, membuat penetrasi rendah dianggap sebuah anugerah. Hanya dengan mengakses cekpremi.com, kamu bisa membandingkan segala asuransi yang ada. Inilah motivasi startup bernama Cek Premi dalam menggarap pasar asuransi online. Orang Indonesia belum terlalu sadar lah tentang asuransi, beda dari luar ya, mereka asuransi udah sadar betul nih. Betul. Ini nih apa nih? Ini hal yang menguntungkan atau memang effort terbesar ya buat edukasi pasar atau seperti apa? Ini malah chance-nya, opportunity-nya di sini. Karena kalau dari saya sering conference kan di waktu kerja di Australia, itu banyak company dari luar negeri malah lagi mau nyerbu market Asia. Sini ya? Iya, China, Brazil, India, Indonesia salah satunya. Makanya kalau sekarang lihat-lihat di mana-mana banner-banner makin banyak nih perusahaan asuransi baru keluar, karena penetrasi asuransi itu masih kecil sekali di Indonesia dibanding negara-negara lain. Sebagai founder Cek Premi, Ivan Sunandar sadar akan pasar Indonesia yang masih menyisakan lubang
untuk digarap. Berbekal pengalaman sebagai financial planner di Australia selama 5 tahun, Ivan optimistis bisa menaklukkan pasar asuransi tanah air. Oke, ini dari financial planner kemudian jadi buat startup nih khusus asuransi. Ini ceritanya gimana nih awalnya? Ya dulu jadi saya kan di Melbourne sekolah 3 tahun. Terus habis sekolah cari kerja, akhirnya dapat job di Clearview nama company-nya sebagai financial planner. Di sana tuh financial planner tuh nama kerennya lah sebenarnya. Sebenarnya kita jual asuransi sama jual superannuation fund. Superannuation fund tuh kalau di Jakarta namanya pension lah, uang pensiun. Nah, kita lihat di situ marketnya ternyata orang-orang banyak juga yang beli online. Terus kalau sekarang kan di Indonesia ini kan agent banyak kan konvensional satu hari bisa kejar berapa orang. Nah kalau online kan kita nggak terbatas kan, dan kita juga jangkauannya satu Indonesia. Jadi saya decide balik ke Indonesia setelah market research juga itu bikin cekpremi.com. Meski demikian, banyaknya pemain besar yang perlahan mulai penetrasi di ranah online membuat Cek Premi harus mencari cara untuk mempromosikan produknya dengan biaya super minimalis. Dananya belum besar lah kalau untuk marketing via online gitu kan, promosi gede-gedean gitu. Apa nih kalau dengan bootstrapping dengan dana seadanya, terus kita maksimal hasil promosinya, apa yang Anda lakukan? Oke, kalau kita sih kita research dan kita banyak untuk dalam konten-konten blog. Jadi kita apa yang customer nggak tahu tentang asuransi kita coba cari tahu, dan itu biasanya kita taruh di blog-blog kita. Jadi dari customer melihat itu dan dia juga melihat referensinya ke Cek Premi gitu. Jadi dari dia hanya mencari tahu tiba-tiba tertarik untuk membeli asuransi. Rata-rata perusahaan asuransi online ini mereka rata-rata di backup sama investor ya, atau memang mereka itulah perusahaan asuransi tapi memang masuk online nih. Ini kalau dari Cek Premi ini seperti apa nih awalnya? Iya, pertamanya juga kita kan market research juga. Wah, udah ada pemain-pemain gede nih yang duluan nih, udah ada investor ini, duitnya juga udah tebel, segala macam. Nah, makanya bedanya kita bootstrap di sini. Kita benar-benar pilih tim yang sesuai, yang bukan main asal sebarin duit. Kan banyak sekarang startup company mentang-mentang dapat investor, mereka lebih gampang lah keluar uangnya. Nah, kita benar-benar mengandalkan pengalaman saya sebagai sales di Australia, dan juga pengalaman tim-tim yang lain yang udah dikumpulin jadi satu. Ya kita bersama-sama membangun cekpremi.com. Jadi walaupun kita nggak ada investornya, kita masih bisa survive. Inovasi para startup dalam berlomba meramu model bisnis untuk asuransi online ternyata tidak selalu memberikan efek yang besar dalam industri asuransi. Hal ini diakui oleh Winan Amijoyo, salah satu pelaku di industri asuransi. Memang dari awalnya pelanggan atau tertanggung asuransi itu lebih banyak ke agent, dan sekarang kita sudah mulai move up ke online, dan memang sementara ini memang belum terlalu besar, tapi untuk asuransi brand awareness itu cukup lumayan. Namun, kecepatan dan informatif asuransi online dianggap sebagai kunci kepercayaan mereka dalam memilih sebuah produk. Asuransi online sih sebenarnya yang paling penting pas kita buka website-nya informatif. Mau cari informasi apa-apa gampang, semuanya udah lengkap di website-nya. Jadi istilahnya one stop shop lah. Kita mau cari apa, semua data lengkap dari segi range produk yang mereka offer, dari segi kecepatan kita untuk hubungan dengan call center-nya, responsif dari call center-nya untuk kasih feedback ke kita. Mungkin dari itu sih yang paling penting. Mengawali bisnis startup dengan kondisi bootstrap membuat Cek Premi kesulitan menggandeng mitra asuransi. Banyaknya penipuan yang dilakukan oleh agen asuransi konvensional membuat perusahaan asuransi memperketat dalam hal kerjasama. Kesulitannya biasa kalau mendirikan asuransi online ini mitra, yang menggandeng mitra nih, karena memang butuh nama-nama besar untuk menggandeng mitra nih. Ini awal mulai gimana nih? Awal mulanya kebetulan saya hoki juga. Saya ada koneksi beberapa direktur perusahaan asuransi yang saya langsung approach. Saya juga ngobrol-ngobrol gimana sih kendalanya, dan mereka semua kebanyakan bilang, wah ini konsep baru nih, kita belum pernah. Makanya mereka hati-hati
Kenapa mereka hati-hati? Mereka sendiri perusahaan asuransi suka dibohongin oleh agen-agen konvensional. Gimana anggapannya mereka makin percaya nih, tiba-tiba kita mau coba kredibilitasnya dipertaruhkan di situ ya. Betul. Nah, dari situ kita approach satu-satu. Awal-awal sih berat, tapi seiring banyaknya volume customers yang kita berikan ke perusahaan asuransi, mereka semakin ngejerin kita nih malah, ayo dong cekpremi.com bantuin dong kirim volume lebih banyak lagi. Dan ada beberapa perusahaan asuransi yang udah mulai malah approach, kita mau joinan cekpremi.com, gimana caranya sih? Itu udah mulai ada sih sekarang. Ini kalau melihat nih behaviornya orang Indonesia nih apa? Lebih banyak ke produk apa sih? Mobil, motor, perjalanan, kesehatan, atau apa sebenarnya? Oke, kalau pertama kali cek premi muncul sih kita ngeluarin untuk asuransi mobil. Tapi sekarang ini banyak customer-customer tuh yang minta untuk asuransi perjalanan, motor. Karena kalau untuk motor sendiri sih banyak customer tuh yang nggak tahu kalau asuransi motor tuh ada gitu. Dan itu preminya murah gitu. Dan untuk perjalanan, kalau perjalanan ke luar negeri kan harus ada asuransi perjalanan dulu baru bisa nge-apply visa gitu sih. Jadi sekarang ini sih banyak, sekarang merata untuk motor, mobil, dan perjalanan tuh banyak. Ini yang berani nih 200% ya katanya, menjamin nih kalau memang ada yang lebih murah nih. Ini disebutkan langkah cukup berani nih. Ini monetisasi untungnya dari mana nih sebenarnya cek premi ini? Kita sebenarnya kita kan dapat placement fee dari produk dari perusahaan asuransi yang kita place lah, anggapannya kita dapat placement fee dari situ. Dan di Indonesia ini udah ada peraturan dari OJK. Itu tuh perusahaan asuransi ada range-nya, mesti jual harganya segini sampai segini. Dan kita dari cekpremi.com sendiri nggak pernah menaikkan harga sedikit pun kepada customer. Harga yang kita berikan adalah harga asli dari perusahaan asuransi. Makanya kita berani kalau ada customer yang bisa dapat lebih murah daripada harga yang cekpremi.com berikan, tinggal lapor aja ke cekpremi.com, nanti kita gantikan. Anggapannya kita juga bakal fight ke perusahaan asuransi, kok customer cekpremi.com dikasihnya lebih mahal, padahal kita volumenya lebih banyak yang kita berikan untuk perusahaan asuransi dibandingkan kalau orang tersebut langsung masuk ke perusahaan asuransi. Anggapannya beli retail kan lebih mahal daripada beli wholesale gitu.